Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan sholat, dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat mengerjakannya kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa ia akan bertemu dengan Allah, dan orang yang yakin bahwa ia akan kembali kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 46. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Raya Sumatera Barat yang saya muliakan, judul kuliah zuhur kita pada kali ini mengharapkan pertolongan Allah melalui sabar dan sholat. Semua orang pasti ingin mendapat rahmat kasih sayang Allah, ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ingin mendapat surga jannatun naim. Tapi hal itu tidak akan mungkin terwujud, tidak akan dapat kalau kita tidak mau memiliki sifat sabar dan rajin untuk beribadah sholat. Karena itulah ayat Allah ungkapkan dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui sabar dan melalui sholat. Dua hal ini sikap mental untuk memiliki sifat kesabaran, sikap mental rajin beribadah sholat. Banyak umat yang tidak mau mengaku Islam tapi tidak mau memiliki sifat sabar, mengaku Islam tapi berat untuk sholat. Kalau itu tidak ada, apapun yang diminta pasti tak akan terwujud. Untuk itulah kaum muslimin, sabar ini setiap kita menghadapi problema hidup ini harus ada. Karena di dunia ini hidup tidak semuanya keinginan tercapai, tidak semuanya badan kita senang dan lengkap. Pada satu saat kita serba kekurangan, pada satu saat kita banyak persoalan yang kita hadapi. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi hal tersebut? Harus ada sifat sabar dalam diri. Kalau sifat sabar ada, Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama orang yang sabar. Dalam filsafat Islam,
sabar itu terbagi kepada 5 hal. 1, as-sabru fil ibadah, sabar dalam beribadah. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat beribadah apapun. Apakah mau melaksanakan sholat, apakah mau melaksanakan haji, tawaf, sa'i dan tahallul, harus tenang, jangan ujlah panggageh. Banyak manusia yang tidak ada seperti itu, Pak. Maunya cepat. Kalau sholat dikerjakannya sholat coto ayam, sholatnya ujlah panggageh, cepat-cepat. Tidak ada tumakninah, waktu rukuk, waktu i'tidal, waktu sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat awal, duduk tahiyat akhir. Sabantasnya sudah. Pak, kalau model itu bantu sholat apa? Apa tak akan mendapat rahmat kasih sayang Allah? Apa tak akan mendapat surga Allah? Karena amal akan sia-sia belaka, tapi akan mendapatkan wujuhu yauma izin khasyiah. Pada hari itu akan ada wajah manusia jelek, angker, menakutkan dan mengerikan. Allah ungkapkan penyebabnya, amilatun nasibah, karena amal dikerjakannya, ibadah yang dikerjakannya tersia-sia belaka. Dek buru-buru, dek capek-capek, Pak. Awak payah tapi tidak ada hasil, pasti nyesal, nangis nanti, Pak. Maka untuk itu himbauan kepada seluruh jamaah, cobalah beribadah dengan khusyuk, dengan tenang. Karena Allah katakan orang yang menang itu orang yang khusyuk sholatnya. Terungkap dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh menang orang-orang mukmin. Orang mukmin yang mana? Yang khusyuk dalam sholatnya, fokus, lengkap rukun dan syarat ibadah sholat ini dikerjakannya. Maka itulah kaum muslimin, kepada semua kita kalau beribadah cobalah dengan tenang, betul-betul fokus, jangan mata melihat kemana-mana. Lihatlah tempat sujud ketika kita sudah mulai takbiratul ihram. Jangan nampak lo orang di depan baju merah, nampak lo dewak sialan baju merah sedang sholat. Itu tidak benar itu. Itu akan menyesatkan dan akan merugikan diri sendiri. Yang kedua, wasabru indal musibah, sabar ketika mendapat musibah. Setiap manusia pasti diuji oleh Allah, apalagi orang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yutanun. Apakah manusia kami biarkan saja mereka mengucapkan kami beriman, padahal belum kami uji, kata Allah. Ujian iman ini cukup berat yang akan kita hadapi, Pak, atau yang telah terjadi selama ini. Kadang-kadang makanan banyak, tapi gigi sakit, awak damam, angek-angek dingin, makanya kita termasuk juga musibah. Gigi sakit musibah, atau anak banyak aratona kurang musibah, atau ada juga arato banyak tapi tidak beranak, lah kemana-mana baru tidak jadi anak, itu juga musibah. Maka itu kita harus sabar, Pak. Yang mendapat musibah bukan kita saja, Rasulullah pun dapat musibah. Habibullah, kekasih Allah. Nabi-nabi Allah mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad, secara umum Rasulullah mendapat musibah. Maka ketika kita mendapat musibah, dituntut dengan kesabaran. Jangan berputus asa. Jangan bilang deh malam mana nasib ambo, Allah kau banjir kamu. Jangan. Pasti ada hikmah di balik musibah. Untuk itulah kaum muslimin, di saat-saat kita mendapat musibah, mari kita tetap memiliki rasa kesabaran. Jangan kita berputus asa. La tai'asu mir ruhillah wa la yai'asu mir ruhillah illa al-qaumal kafirin. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah,
Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Kaum muslimin, yang ketiga, wasabru anid dunya, sabar diri jangan memperturutkan kehendak dunia. Dunia ko wale dikajatele la rahta fid dunya. Ndak ada kepuasan hidup di dunia ko dapat. Namanya hidup di dunia ko enaknya menjalan dape. Kalau lah dape pak, beko bosan sesudah itu. Ikulah yang dunia. Maka untuk kaum muslimin, kepada kita menghadapi dunia ini dituntutlah kesabaran. Jangan kita terlalu hubbud dunia, cinta dunia, lupa akhirat. Kalau itu yang terjadi, kita akan menyesal dan menangis. Kita akan berputus asa karena dikejar dunia ibarat tata morgana di tengah-tengah jalan raya. Dari jauh kelihatan air tergenang. Setelah kita dekat ke sana, tak ada yang ditemui air tersebut. Inilah dunia. Ingat, sehabis pendakian pasti ada penurunan. Selama-lama hidup pasti kita akan mati. Untuk itu bagi Bapak, lapasai dengan dunia selama kau sadar lah Pak. Karena lah hidup ke mati. Awak lah tambah gaek jo, badan lah tambah litak jo. Maka kita harus dekatkan diri kepada Allah lagi. Yang keempat, wasabru anil maksiat, sabar diri jangan sampai berbuat maksiat. Godaan berbuat maksiat pasti banyak. Apa buka handphone akan ada sekilas info atau iklan yang lewat. Kalau Bapak tidak mengendalikan diri, bisa terpesona Pak. Berapa banyak kasus terjadi anak-anak muda kena asik nonton film video porno, akhirnya setelah itu dia memperkosa orang, setelah itu dia berbuat zina. Makanya apapun bentuk perbuatan yang durhaka kepada Allah harus kita kendalikan diri, jangan sampai berbuat. Penyesalan pasti terjadi Pak. Berapa banyak kasus terjadi oknum polisi tembak polisi, pasti nyesal Pak. Tidak pasti nyesal. Kenapa tidak menyesal? Tangan diborgol setelah itu, jabatan lepas, dicopot dari jabatan, dan resikonya bisa hukuman berat, bisa hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Itu kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan diri, tidak memiliki sifat sabar. Tersenggol mobil sedikit dengan orang lain, emosi sekali, dibanggakan jabatan kita. Pak, dia telangit ado langi Pak, hebat awak ado orang lebih hebat pada awak, tinggi pangkat ado orang lebih tinggi pangkat dari awak. Maka kita jangan emosi. Wal kaziminal ghaiz, harus sanggup mengendalikan marah. Jangan diperturutkan marah ketika kita menghadapi sesuatu. Menghadapi istri yang banyak perangai, minta kandak banyak, kita juga dituntut kesabaran. Jangan emosi, istri dipukul, istri ditendang. Ingat Pak, undang-undang perlindungan anak dan perempuan, undang-undang anti kekerasan dalam rumah tangga, pasti akan terjadi penyesalan. Yang kelima, wasabru fil jihad, sabar dalam berjihad. Kita beribadah ini jihad nih Pak. Apalagi sholat subuh, enaknya tidur, dihidupkan AC, pakai selimut, azan pun tak terdengar, dianggap angin lalu, berarti lemah, tidak bisa kita berjihad. Lawan setan laknatullah alaih, jangan diperturutkan. Kalau Bapak perturutkan kehendak setan, pasti kita akan sama dengan setan nanti. Kita akan dibenam dalam neraka. Karena setan itu adalah termasuk kelompok kafirun. Maka kita berharap
milikilah sifat sabar. Maka untuk itu kaum muslimin mengharapkan pertolongan Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah hanya bisa kita lalui bila kita memiliki sifat sabar dan kita bisa rutin untuk melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dalam kondisi apapun. Biar kita musafir, biar kita sakit, ndak talok tagak duduk, ndak talok duduk berbaring, ndak talok berbaring mati dalai. Makanya beribadah jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan janji Allah akan bisa kita dapatkan. Wabasyiris sabirin. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Nun wal qalami wala wama yasturun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.